Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, Pembongkaran Dosa Lewat Sosmed. Janice merasa bersalah karena tak bisa menjaga sepupunya. Salahnya kalian, duduk lama di sini, gantian dong. Ibu bernama Kresia itu tak merasa bersalah sama sekali. Padahal anaknya sudah mendekati Rahel yang kesakitan dan mengelus lengannya. Ibu bisa dorong aku, jangan adikku. Serunya yang masih tak terima dengan semua ini. Jelas adik kami kalah tenaga dong kalau begini. Seru Sofia yang juga membela Janice dan Rahel. Berisik, pergi kalian dari sini, nggak usah teriak-teriak sama orang tua, tidak sopan. Ucap Ibu Kresia dengan sinisnya. Rania, ngapain kamu di situ? Ayo sini duduk. Mereka udah pergi dari ayunan. Lanjutnya sambil menatap anaknya. Anak kecil seusia Olivia yang bernama Rania itu hanya menatap sekilas pada mamanya. Ia memang ingin duduk di ayunan itu, namun bukan dengan cara merebut. Apalagi sampai mendorong orang yang sedang duduk. Nggak jadi, Rania mau main sama Meleka saja, Mama kasal. Ucap Rania tak suka dengan sikap mamanya. Jangan main sama orang udik, Rania, nanti kamu ketularan udik. Ucap Ibu Kresia membuat Janice memelototkan matanya. Cakit. Lutut Acel cakit. Hua. Mama, Papa, Abang. Nenek Dayung. Acel. Astaga. Hua, Mama. Hei, siapa yang kamu katakan udik? Seru seorang wanita parubaya dengan raut wajah penuh amarah. Dia adalah Mama Marta. Kecepatan larinya melebihi ketiga menantunya. Bahkan ia sampai mencopot sandalnya agar cepat sampai ke tempat Janice dan cucu-cucunya berada. Sedangkan Rahel terus meringis kesakitan, tanpa mempedulikan keributan orang di sekitarnya. Jeng Marta. Jeng Kresia. Ternyata Mama Marta mengenal sosok Ibu Kresia yang tak lain adalah teman arisannya. Ibu Kresia tak mengenal Rahel karena saat arisan kemarin berhalangan hadir. Bahkan ia juga tak mengenal atau pernah melihat semua cucu Mama Marta. Ngapain Jeng Marta di sini? Tanya Ibu Kresia mengubah ucapannya menjadi bernada lembut. Oma, ibu itu dorong Rahel, terus ngatain kita udik. Seru Janice dengan berani mengadukan kelakuan Ibu Kresia. Apa? Cucuku yang gemoy dan bikin darah tinggi itu didorong? Gelinding kayak bola itu badannya kalau didorong. Seru Mama Marta sambil berkacak pinggang. Oma. Rengek Rahel yang kesal dengan ucapan Mama Marta. Cucu yang mana maksudnya? Bukannya Jeng Marta gak suka kumpul sama cucu perempuan? Ini di sini bocah perempuan semua loh. Ucap Ibu Kresia dengan tatapan bingungnya. Terserah aku dong, mau kumpul sama perempuan, laki-laki, atau waria. Seru Mama Marta dengan gaya tengilnya. Ciara meminta Shita dan Keira agar membawa anak-anak pergi. Ia tak mau anak-anak melihat perdebatan ini. Sedangkan Rania, dia ingin ikut Rahel dan lainnya. Namun Shita dan Keira takut ibunya mengamuk. Mama, sudah yuk kita pulang. Ciara mau bawa Rahel ke rumah sakit. Ciara khawatir lukanya terbuka lagi. Ucap Ciara mengajak Mama Marta agar pergi dari sana. Awas kamu ya, udah dorong cucuku, ngatain lagi. Kalau sampai lukanya terbuka lagi, aku robohkan itu rumahmu. Ucap Mama Marta dengan ancamannya.
Nggak tahu aja, perawatan cucu gemoyku itu sampai ratusan juta. Mama Marta terus menggerutu sambil berjalan bersama Ciara. Meninggalkan Ibu Kresia yang masih terkejut. Ibu Kresia tahu bagaimana kayanya keluarga Mama Marta. Selama ini dia tahunya Mama Marta tidak akur dengan menantu dan cucunya. Namun yang ia lihat hari ini, sungguh berbeda dari rumor yang beredar. Mampus, kayaknya hidupku nggak bakalan tenang abis ini. Gumam Ibu Kresia yang langsung pergi dari taman perumahan itu. Ternyata Ibu Kresia tinggal dalam satu perumahan yang sama dengan Mama Marta. Namun jarang bertemu. Nenek Dayung gimana, Cih? Kali teman tok tayak gitu, ndak benal. Pantas caja Nenek Dayung cuka jahat, telnata temanna juda beditu. Kali teman tuh yang baik, bial buluk nanda nulal. Cetidaga bika kaling meninatkan talo calah. Ini kok aku kayak diceramahin anak kecil ya? Opa. Seru Rahel yang langsung menangis histeris saat melihat Papa Fabio. Saat perjalanan menuju rumah, Rahel terus menangis kesakitan. Setiap kali lengannya dielus oleh sepupunya, dia akan tambah menangis. Keira dan Shita khawatir jika luka atau tulang Rahel kembali bermasalah. Rahel, ada Papa lo di sini. Seru Julian yang iri karena anaknya malah memanggil Papa Fabio. Bukan saatnya untuk berdebat, Julian. Papa Fabio menegur anaknya yang tak tahu situasi. Apalagi melihat raut wajah kesakitan dari Rahel. Pa, ayo bawa Rahel ke rumah sakit. Tadi Rahel jatuh, khawatirnya ada luka dalam yang kita nggak tahu. Ucap Shita dengan cepat. Apa? Jatuh. Seru Julian dan Ronat secara bersamaan. Ronat langsung bangkit dari posisi berbaringnya dan mendekati Rahel. Julian pun segera membawa Rahel dalam gendongannya dan pergi begitu saja. Semua mengikuti dari belakang, terutama Ronat. Bawa Rahel ke rumah sakit, Mas. Seru Ciara yang baru saja sampai di halaman rumah dengan nafas tersengal-sengal. Ciara berlari dari taman agar cepat sampai di rumah. Masuk, sayang. Seru Julian yang wajahnya juga tak kalah panik. Ciara masuk mobil dengan cepat dan membawa Rahel duduk dalam pangkuannya. Biar aku yang nyetir. Miguel menggantikan Julian yang akan mengemudikan mobil. Kondisi emosi Julian sedang tak baik-baik saja. Bahaya jika mengemudikan mobil dalam keadaan seperti itu. Lonan ikut. Seru Ronat saat mobil yang membawa Rahel sudah melesat pergi dari halaman rumah. Ikut mobil Om saja, Ronat. Seru Saka yang sudah siap dengan mobilnya. Sepertinya Miguel juga tidak mendengar seruan Ronat. Bocah laki-laki itu segera masuk ke dalam mobil Saka bersama sepupu dan tantenya. Sedangkan Papa Fabio akan bersama Mama Marta. Ini kenapa bisa gini sih, Ma? Rahel jatuhnya gimana? Pasti Mama nih yang ajak Rahel lari-larian. Tanya Papa Fabio pada istrinya yang duduk di sampingnya. Jangan menuduh Mama sembarangan dong. Itu si kresek murahan dorong Rahel. Mau aku jambak itu rambutnya tapi malah dicegah sama Ciara. Gerutu Mama Marta. Padahal Mama Marta ingin sekali memberi pelajaran langsung pada Ibu Kresia, namun dicegah oleh Ciara. Kedua menantunya memilih mengamankan anak-anak agar menjauh dari keributan. Si kresek, siapa? Tanya Papa Fabio yang mengerti arah pembicaraan Mama Marta. Ternyata jatuhnya Rahel bukan karena tingkah aktif dan kecerobohan anak itu, melainkan disengaja. Itu si Kresia, tetangga kita, istrinya Pak Sugeng. Jawab Mama Marta membuat Papa Fabio memegang erat kemudinya.
Dia dorong Rahel dari ayunan, katanya si Janice. Lanjutnya, Papa Fabio hanya diam, namun pikirannya tengah berisik. Ia emosi dan tak menyangka kalau cucunya akan terluka kembali. Untuk urusan pelakunya, nanti saja. Yang terpenting, kondisi Rahel saat ini. Nggak mau. Cakit, Mama. Hua. Retakan pada lengan tangannya bertambah menjadi 75%. Padahal kemarin dari hasil ronsen, hanya tinggal 20% saja untuk pemulihannya. Ucap Dr. Septa saat melihat hasil ronsen yang keluar hari ini. Ini malah melebar ke sini. Lanjutnya menjelaskan pada Julian sambil menunjuk hasil ronsen. Tadi didorong sama orang sampai jatuh, Dok. Julian mengatakan pada Dr. Septa apa yang dialami oleh Rahel. Saya rujuk ke polis spesialis ortopedi, Pak. Untuk masalah ini, mereka lebih tahu. Ucap Dr. Septa menganjurkan agar Rahel dirujuk ke dokter spesialis tulang. Julian hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Dr. Septa merupakan dokter khusus bedah, jadi kurang paham mengenai penanganan lebih lanjut. Ciara terus mencoba menenangkan Rahel yang sangat rewel karena kesakitan. Oma bakalan buat si kresek itu minta maaf dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Seru Mama Marta di depan Rahel. Nenek dayung halus kacih paham kalau acel ini cucu paling belhalda. Nggak boleh terluka sedikit pun. Ucap Rahel dengan sesenggukan. Pasti, nanti biar Oma cakar itu muka sok cantiknya. Lebih cantikan juga Oma dan cucu gemoy Oma ini. Mama Marta sampai mengibaskan rambutnya untuk memuji dirinya sendiri. Semua yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sangat cocok sekali jika dilihat perpaduan Mama Marta dan Rahel. Ciara hanya kebagian mengandung Rahel saja. Kasus pengancaman dan percobaan melukai seseorang oleh Elise Deanova mulai masuk babak baru. Sidang vonis dimulai, Elise masuk ke dalam ruangan dengan mata sembabnya. Ia tak bisa mengelak, bukti CCTV sudah bisa membuka tabir masalah ini. Pak Julian, saya mohon, bebaskan saya, waktu itu saya emosi, maafkan saya. Ucap Elise yang duduk di kursi pesakitan. Elise tak dapat membela diri, hanya bisa mengucapkan permintaan maaf dan minta dibebaskan. Papanya tak bisa hadir karena mengurus perusahaan yang hampir bangkrut. Bagaimana pelapor? Tanya hakim memastikan keinginan dari keluarga pelapor. Tidak, Yang Mulia, saya dan keluarga memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Ini soal nyawa anak saya. Ucap Julian dengan tegas dan diangguki kepala oleh hakim. Sesuai tuntutan jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan, terdakwa dinyatakan bersalah. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah. Ucap hakim memutuskan. Setelah persidangan beberapa kali, akhirnya vonis dijatuhkan kepada Elise. Kalau Anda belum puas terhadap vonis ini, Anda bisa mengajukan banding. Bisik Pak Jeffrey, selaku pengacara dari Julian. Julian masih menimbang-nimbang hasil keputusan hakim ini. Menurutnya, hukuman ini masih ringan namun ia juga sedikit kasihan. Elise tak sepenuhnya bersalah, hanya kelewat terobsesi saja. Terlihat sekali, Elise hanya bisa pasrah menerima hukuman ini. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Sepertinya sudah cukup, Pak. Perusahaan keluarganya bangkrut. Dia hanya dijadikan alat untuk keluarga dan mama saya. Bagi saya, ini hukuman untuk tindakannya pada Rahel saja. Putus Julian karena malas dengan kasus yang berlarut-larut.
Pak Jeffrey hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Ia akan mengurus semuanya hari ini. Sedangkan Julian memilih untuk segera pergi dari ruang sidang setelah selesai. Ia harus ke kantornya untuk menyelesaikan pekerjaan. John, teman arisan mama itu bagaimana kabarnya? Tanya Julian pada John yang sudah berada di ruangannya. Pindah, Pak. Setelah kejadian kemarin, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan Pak Sugeng masih di luar kota karena pekerjaan. Dia belum tahu apa yang diperbuat istrinya. Ucap John memberitahu. Julian meminta John untuk mencari informasi mengenai kejadian di taman kemarin. Julian sangat emosi melihat bagaimana Ibu Cresia mendorong Rahel. Beruntung, anaknya malah membela Rahel sehingga Julian masih berpikir ulang membawa kasus ini. Ini mah anak jatuh jauh dari pohonnya. Gumam Julian saat melihat perbedaan sifat antara Ibu Cresia dan anaknya, Rania. Hubungi Pak Sugeng, kalau sudah kembali, suruh temui aku. Lanjutnya memberi perintah pada John. Siap, Pak Bos. Apa aku harus terjun di dunianya Papa biar gak merasa kasihan terus sama orang? Papa gak izinkan kamu buat main di luar rumah sampai sembuh benar. Patah beneran itu nanti tulangmu kalau ngeyel. Ucap Julian dengan tegasnya. Rahel yang mendengar peringatan dari papanya hanya bisa melengoskan wajahnya. Bibirnya mengerucut sebal, tak suka dengan larangan papanya. Ia tak bisa hidup hanya dengan tiduran saja. Papa Julian yang ndak danteng, Acel ndak like. Ucap Rahel yang kini menatap Ciara dan Ronat. Dokter menyatakan jika Rahel tidak boleh menggerakkan tangannya terlalu aktif. Bahkan tangannya tak boleh terbentur sesuatu. Keretakan itu bisa membuat tulangnya patah jika digerakkan aktif. Biarin, nggak like juga nggak apa-apa. Papa hanya butuh kamu sehat dan nggak kesakitan lagi. Ucap Julian yang kali ini lebih tegas pada Rahel. Mama, abang. Matan tindal dicuapin, nggak ucah delama sok tel cakiti begitu. Padahal isi pitilanmu itu hanya matanan. Sindir Ronat sambil memutar bola matanya, malas dengan drama Rahel. Astaga, abang tuh kok benel banget cih. Ucap Rahel yang gemas dengan Ronat. Sepertinya kali ini Julian akan bertindak tegas dan mengawasi Rahel lebih ketat lagi. Ia tak mau anaknya yang aktif itu terluka lagi. Sedangkan Ciara hanya bisa menyetujui keinginan Julian. Kalau Acel sudah sembuh, ajalin naik sepeda ya. Ucap Rahel dengan tatapan permohonan. Sembuh dulu baru minta yang lain. Ucap Ronat dengan sindirannya. Ini bial ada konstipasi. Ucap Rahel dengan percaya dirinya. Motivasi, Acel. Konstipasi mah sembelit. Ucap Ciara membenarkan. Camat saja. Semua yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ucapan Rahel memang agak aneh dan sering lain makna. Si kresek itu pindah rumah. Seru Mama Marta yang masuk ke dalam rumahnya sambil menghentakkan kakinya berulang kali. Pagi ini, Mama Marta mendatangi rumah Ibu Cresia. Namun ART yang bekerja di sana berkata jika Ibu Cresia sudah pindah kemarin. Untuk kepindahannya, mereka tak tahu di mana. Hal itu membuat Mama Marta kecolongan. Seharusnya, kemarin dia langsung menangkap Ibu Cresia. Pasti itu orang mau menghindariku. Awas saja. Kalau nanti ketemu di arisan, aku bejek-bejek itu mukanya. Udah salah, nggak merasa bersalah lagi. Minta maaf atau ajak damai gitu, ini malah pergi.
Gerutunya lagi. Mama ini kenapa sih? Masih pagi udah marah-marah. Tanya Papa Fabio yang baru saja turun dari tangga. Bukannya menenangkan, justru Papa Fabio ikut mengomelinya. Itu si kresek pergi dari rumahnya. Nggak tahu di mana itu orang? Mama padahal belum kasih dia bogem mentah loh. Dia pulang ke rumah orang tuanya di kota C. Tunggu saja suaminya yang bawa dia ke sini untuk minta maaf. Ucap Papa Fabio dengan tenang. Mama Marta langsung berkacak pinggang, menunggu. Tidak, dia tak mau menunggu orang datang dan minta maaf. Pasti nanti orang itu akan membuat drama tersakiti. Lebih tepatnya, sudah berpikir bagaimana cara menghadapi keluarganya. Enak saja, suruh perempuan cantik ini menunggu. Dia nggak sepenting itu untuk ditunggu. Gerutu Mama Marta. Terus sekarang Mama maunya gimana? Tanya Papa Fabio sambil menghela nafasnya sabar. Demo, nenek dayung halus demo di rumah Naolang itu. Seru seseorang yang baru saja memasuki rumah. Terlihat Rahel, Ronald, dan kedua orang tuanya masuk rumah. Rahel berada dalam gendongan Julian agar tak banyak bergerak. Pagi ini, Rahel sudah diperbolehkan pulang dan akan menjalani serangkaian terapi untuk pemulihannya. Ajat itu teman-teman Kosialita Naoma. Lanjutnya membuat Mama Marta berpikir. Tolonglah, Ma, jangan ikuti ide konyol dari Rahel. Semuanya sia-sia, dia pindah. Kamu demo di depan rumahnya, nggak ngaruh apa-apa. Papa Fabio mengingatkan istrinya agar tak macam-macam. Pasalnya ide Rahel itu seakan percuma jika dilakukan. Orang yang dituju sedang tidak berada di tempatnya. Oma, Filautan caja lewat medkos. Ndak ucah dengaltan acel. Ucap Ronald memberikan ide. Ide bagus. Ngapain susah demo di depan rumah orang yang nggak ada penghuninya. Mendingan viralkan saja lewat media sosial, biar dihujat dan segera keluar dari kandangnya. Mama Marta menyetujui ide dari Ronald. Ide tuh kayak Ronald, ini malah nyuruh orang demo di depan rumah yang nggak ada penghuninya. Demo sama demit? Sindirannya langsung tertuju pada Rahel. Namun Rahel hanya mengedikkan bahunya acuh. Toh dia kan hanya memberikan ide. Menyelesaikan kasus yang tak berhubungan dengan dunia bawah, tidak perlu menggunakan kekerasan. Cukup gertakan dan omongan orang saja sudah membuat psikis mereka down. Lihat Tanan Acel, di pelbandala dala ibu itu. Tanan Acel memang sudah cakit, tapi tambahlah dicakitna gala didolong. Rahel tampak mendekatkan wajahnya ke arah ponsel yang sedang live. Mama Marta menggunakan media sosial miliknya untuk melakukan siaran langsung. Ternyata, pengikut Mama Marta di media sosial itu lumayan banyak juga. Isinya kebanyakan ibu-ibu sosialita dari kalangan istri pengusaha. Rahel, minggir dulu, kamu nutupin kamera, muka oma nggak kelihatan. Di layar isinya pipi kamu semua itu. Mama Marta mencoba memindahkan wajah Rahel dari ponselnya. Bental, Acel ladi ngomong ini camat semua orang. Bial meleka tahu talo Acel ladi luka. Ucap Rahel menolak untuk pergi. Live dari Mama Marta dan Rahel itu menjadi viral. Apalagi Rahel sampai memperlihatkan tangannya yang diperban. Video CCTV taman juga dilihatkan Mama Marta walaupun hanya potongan saja. Banyak sekali hujatan ditujukan kepada Ibu Kresia. Tolong, siapapun yang melihat orang ini, suruh minta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya sudah kaya, tak perlu bantuan biaya pengobatan cucu. Tapi setidaknya,
minta maaflah dan menjenguk cucu saya. Mama Marta meminta pengikutnya untuk memberitahu dia jika melihat Ibu Cresia. Padahal Julian dan Papa Fabio sudah mengetahui di mana keberadaan Ibu Cresia itu. Ingat ya, DM Nenek Dayung Talo lihat orang ini. Siapapun yang berhasil melihat orang itu, acel tacih tanda tangan calon artis terkenal. Bersambung.